Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Trijanwarti. Di sini saya akan mempresentasikan struktur kenegaraan Nepal. Nepal terletak di Himalaya, sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan Republik Rakyat Cina atau daerah otonomi Tibet di sebelah utara dan India di barat, timur, dan selatan. Negara Nepal dibentuk melalui Persatuan Nepal pada 21 Desember 1768. Prithvinarayan Shah menjadi raja pertama. Nepal merdeka dari negara Inggris pada 21 Desember 1923. Sebelumnya, negara yang terletak di Himalaya ini berstatus protektorat setelah dikalahkan Inggris dalam Perang tahun 1815. Pada tahun 1990, Nepal mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki konstitusional. Kemudian, pada tahun 2008, Kerajaan Nepal resmi dibubarkan dan Nepal berubah menjadi negara republik federal yang sekuler. Aspek ekonomi negara Nepal yaitu perkembangan ekonomi di Nepal merupakan hal yang rumit dengan pengaruh dari perubahan situasi politik dari masa kerajaan hingga rezim Partai Komunis kini. Sebagai kelompok masyarakat agraris terisolasi selama pertengahan abad ke-20, Nepal pada tahun 1951 tidak memiliki sekolah, rumah sakit, infrastruktur jalan, jaringan telekomunikasi, dan listrik, industri maupun pelayanan kepegawaian sipil. Akan tetapi, semenjak 1950-an, negara ini mengalami kemajuan yang membukanya terhadap liberasi ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Jika dibandingkan dengan masa lalunya, tantangan terbesar yang dihadapi Nepal dalam mencapai perkembangan ekonomi yang lebih tinggi adalah kepemimpinan politik yang silih berganti dan juga keberadaan masalah korupsi. Selanjutnya ada aspek ekonomi sosial. Nepal adalah negara pertanian. 80% penduduknya terutama mengerjakan pertanian. Ekonominya terbelakang, merupakan salah satu negara yang paling tidak maju di dunia. Tanaman utamanya adalah padi, jagung, dan gandum. Sedangkan tanaman ekonominya adalah tebu, bahan minyak, dan tembakau. Kaya dengan sumber daya tenaga air, potensi pembangkit listrik tenaga air tercatat 23 juta kilowatt, kira-kira menempati 2,3% potensi dunia. Selanjutnya ada sistem hukum. Sistem hukum di Nepal memiliki beberapa elemen, yaitu yang pertama, hukum sipil. Hukum sipil Nepal memiliki pengaruh dari berbagai sumber termasuk kode sipil yang diturunkan dari berbagai kode sipil Eropa dan kode sipil Prancis. Yang kedua, hukum umum. Hukum sipil Nepal memiliki pengaruh dari berbagai sumber termasuk kode sipil yang diturunkan dari berbagai kode sipil Eropa atau kode sipil Prancis juga. Hukum adat. Yang ketiga ada hukum adat. Hukum adat masih berperan penting dalam menyelesaikan masalah hukum dan konflik. Sistem hukum adat ini seringkali berlaku dalam konteks perkawinan, warisan, dan konflik komunitas. Selanjutnya ada hukum konstitusi. Hukum konstitusi Nepal menentukan struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan landasan hukum negara. Yang terakhir ada sistem peradilan. Sistem peradilan negara Nepal mencakup pengadilan tingkat rendah, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung Nepal. Mahkamah Agung Nepal adalah pengadilan tertinggi di negara ini dan bertanggung jawab untuk menafsirkan konstitusi dan mengambil keputusan hukum yang penting. Selanjutnya ada aspek fisik. Nepal terkenal karena sebagian besar wilayahnya terletak di pegunungan Himalaya. Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia, terletak di perbatasan Nepal dengan Tiongkok. Nepal juga memiliki sistem sungai yang luas, yaitu Sungai Ganges dan Sungai Brahmaputra yang berawal dari pegunungan Himalaya. Danau-danau seperti Danau Rara dan Danau Pewa juga terdapat di Nepal. Tidak itu saja, Nepal juga memiliki keanekaragaman hayati yang kaya dengan berbagai spesies tumbuhan dan hewan, termasuk harimau, badak, gajah, dan lainnya.
Selanjutnya ada sistem politik. Nepal adalah sebuah republik parlementer dengan sistem multipartai. Nepal juga disebut sebagai Republik Demokratik Federal Nepal, sampai pemerintah Nepal memutuskan untuk menggunakan Nepal saja sebagai nama resmi negara tersebut. Nepal adalah monarki konstitusional di mana seorang raja atau ratu memegang jabatan simbolik sebagai kepala negara. Pada tahun 2008, negara Nepal mengalami perubahan signifikan dengan mengadopsikan konstitusi interim yang menghapus monarki dan memproklamirkan Nepal sebagai republik. Konstitusi Nepal yang diadopsi pada tahun 2015 menetapkan Nepal sebagai republik federal yang terdiri dari beberapa negara bagian. Selanjutnya ada aspek sosiokultural. Nepal adalah rumah bagi beragam kelompok etnis dan budaya. Orang-orang Nepal berbicara lebih dari 120 bahasa dan menganut berbagai agama, dengan Hinduisme dan Buddhisme menjadi dua agama utama. Nepal memiliki banyak situs bersejarah dan arsitektur yang indah, termasuk kuil-kuil Hindu dan stupa-stupa Buddha. Nepal memiliki banyak situs bersejarah dan arsitektur yang indah. Penduduk Nepal mayoritas hidup sebagai petani, dan pertanian adalah mata pencarian utama bagi banyak orang di pedesaan Nepal. Aspek teknologi Nepal yaitu akses internet di Nepal telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak bagian negara kini memiliki akses ke internet dan penggunaan ponsel pintar semakin umum. Beberapa perusahaan teknologi lokal juga telah muncul, terutama dalam bidang e-commerce dan pembayaran digital. Pendidikan ini di bidang teknologi dan sains semakin ditekankan. Pemerintah Nepal juga semakin menerapkan layanan-layanan berbasis teknologi seperti e-government untuk meningkatkan efisiensi administrasi publik. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf apabila ada kurang-kurang kata, salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.